Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang arti dan makna dari nama-nama surah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Selain Al-Quran, dia disebut juga dengan Al-Kitab, disebut juga dengan Bayan, Al-Bayan, disebut juga dengan Al-Huda, disebut juga dengan Al-Furqan. Dan sudah kita kaji apa itu Al-Kitab, apa itu Bayan, apa itu Huda, dan apa itu Furqan. Malam hari ini kita masuk nama yang kelima, yaitu Az-Zikra. Kata-kata Az-Zikra, nama Al-Quran yang disebut dengan Az-Zikra, ini terdapat dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya, nahnu kami, inna nahnu nazzalna, menurunkan dzikra, Al-Qur'an. Pada ayat ini, pada ayat 9 surah 15 Al-Hijr, Al-Qur'an disebut dengan istilah Az-Zikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra, yaitu Al-Quran,
wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang menjaga memeliharanya. Jadi Allah yang turunkan az-zikra yaitu Al-Quran, dan Allah juga yang menjaganya. Arti zikir biasanya akan kita pahami sederhananya mengingat. Zikir itu mengingat. Jadi Al-Quran ketika disebut dengan az-zikra itu fungsinya sebagai pengingat, supaya manusia ini diingatkan. Karena sifat manusia itu suka lupa. Amun kata diingatkan lupa. Begitu kira-kira ya. Kita manusia ini sering lupa kan? Sering lupa. Lalu Allah turunkan az-zikra, Al-Quran yang berfungsi sebagai mengingatkan manusia. Apa yang pertama kali mau diingatkan Allah kepada manusia? Tentang fungsi dan dirinya sebagai seorang Abdullah dan sebagai seorang Khalifatullah. Itu yang mau diingatkan. Kita sadar bahwa kita ini dari Allah seberataan. Sadar, diingatkan dengan Quran itu. Kita berasal dari Allah dan pasti juga akan kembali kepada Allah. Quran mengingatkan itu. Wahai manusia, jangan lupa kalian dari Allah dan akan kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Allah ingatkan itu. Semua nabi membawa misi yang sama, mengajarkan kepada manusia agar bersyahadah, dia menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan mengerti, paham bahwa dia punya fungsi, dia punya peranan, tugas hidup yang Allah berikan kepada dirinya. Harus dimengerti ini. Dan fungsi tugas hidup itu ada dua secara garis besarnya. Ke atas namanya, secara vertikal namanya Abdullah, kita beribadah kepada Allah. Secara horizontal namanya Khalifatullah, hubungan kita dengan makhluk di muka bumi ini. Abdullah tugasnya beribadah kepada Allah, sedangkan Khalifatullah tugasnya memakmurkan bumi, tugasnya menjaga bumi, tugasnya membuat sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik bertambah baik. Itu tugas khalifah. Jadi sederhana aja, kita beribadah kepada Allah, berbuat baik selama hidup. Makanya kata Allah kan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Jadi hidup ini sederhana sebujurnya. Kita beribadah, kita sadar kita ini hamba Allah, kita ini sadar kita dari Allah, maka kita beribadah, kita mengabdi, kita menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada Allah dengan beribadah. Lakukan ibadah. Suruh Allah syahadah, jaga. Disuruh Allah sholat, kita kerjakan. Suruh Allah puasa, kita lakukan. Suruh Allah berzakat, suruh Allah haji, kita kerjakan. Disuruh Allah menjaga iman, kita lakukan. Nah, ini kita lakukan tugas dan fungsi kita sebagai seorang Abdullah, hamba Allah yang tugas utamanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tandanya zikir. Jadi kalau orang memahami Quran sebagai zikir, maka dia pasti beribadah kepada Allah. Jadi zikir bukan cuma di lisan, bukan cuma di lisan, bukan cuma digeleng-gelengkan kepala kita, goyang-goyang ke badan. Tapi yang lebih utama bagaimana dalam kehidupan, sudahkah kita beribadah kepada Allah atau tidak? Sudahkah kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah atau tidak? Nah, orang yang memahami Quran sebagai zikir, pengingat itu tumbuh semangat untuk beribadah kepada Allah. Itu baru zikir yang bujur namanya. Zikir 1000 kali, 10.000 kali, tapi ngaji koler. Zikir banyak, disuruh mengaji koler, ngerjakan sholat malam koler. Nah, padahal kan sholat itu zikir juga tuh. Sholat itu juga adalah zikir. Ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah hamba, aku ini adalah Tuhan kalian, kata Allah. Ana fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Ana fa'budni wa aqimis sholat, tegakkan sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Sholat itu zikir juga. Kita tadi zikir, sekarang kita zikir juga, membaca Quran juga zikir. Qaf wal Qur'ani dzikr.
Demi sod wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang memiliki zikir. Fadzakir bil Quran, zikir dengan Quran. Ini Quran ini zikir. Quran ini adalah zikir. Itu namanya arti dan makna dari az-zikra, di mana menyadarkan manusia tentang fungsi dan peran dirinya sebagai seorang Abdullah beribadah kepada Allah dan sebagai seorang khalifatullah berbuat baik di atas muka bumi, memakmurkan bumi, menjaga bumi, bukan merusak-rusaknya, bukan menghancurkannya. Kalau ada manusia yang suka merusak, menghancurkan, itu bukan sebagai khalifatullah. Seorang khalifah itu menjaga bumi, bukan berbuat tumpah darah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Siapa itu? Manusia. Nah, kita ditunjuk oleh Allah. Tugas kita ke muka bumi ini sebagai khalifatullah, menjaga alam, memakmurkan bumi, merubah yang buruk menjadi baik, yang baik bertambah baik. Itu namanya khalifah. Maka orang yang memahami makna Al-Quran sebagai az-zikra ini tumbuh kesadaran dalam dirinya bahwa dia hamba Allah, bahwa dia seorang khalifatullah, beribadah dan berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik dalam kehidupan di alam semesta ini. Nah, itu arti makna dan nama az-zikra ini. Selanjutnya, apabila manusia sudah paham Quran zikir, sudah jadi peringatan. Quran itu sudah jadi peringatan buat kita. Ini tandanya. Tanda Quran ini sudah menjadi peringatan buat kita, maka manusia akan berkembang potensi kebaikannya. Itu kalau bujur-bujur orang itu memahami Quran ini sebagai zikir, sebagai peringatan, maka akan tumbuh segala macam potensi kebaikan. Manusia itu punya 7 potensi. Diperhatikan ini, sudahkah kita mengembangkan 7 potensi dalam diri kita? Manusia punya 7 potensi ini. Kalau betul-betul Quran ini menjadi peringatan buat diri kita, maka 7 potensi ini akan hidup dalam diri manusia. Apa yang pertama? Manusia punya mata. Mata yang berzikir, zikir semua diri kita, ujung rambut sampai ujung kaki zikir. Mata yang berzikir, mata yang mengingat Allah, maka mata itu menjadi mata yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Surah 25 Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadi mata tuh sejuk. Jadi orang yang zikir itu mata tuh sejuk, teduh kalau melihat orang lain tuh. Kalau kita di rumah melihat istri itu qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Suami melihat istri, melihat anak tuh sejuk, tenang, teduh pandangan mata kita. Menatap istri, menatap anak tuh dengan pandangan kasih sayang. Qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Kalau kita melihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita, itu sejuk pandangan mata kita tuh. Tidak ada pandangan kebencian tuh, kada ada. Pandangan yang membakar tuh kada ada. Kalau orang lagi benci kan lain matanya, kalau nah kan lain kalau matanya itu menurut orang. Nah kan kayak itu mata tuh lain. Itu tidak qurrata a'yun. Dalam Quran ada yang namanya qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, tapi ada juga kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Hanya dia nih, hati-hati nih. Mata yang membakar, mata yang penuh dendam, mata yang penuh benci, mata yang penuh iri hati, itu namanya kha'inatal a'yun. Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada kita. Gara-gara mata kita itulah kita ini banyak khianatnya. Coba, dari mana datangnya benci itu? Benci, dengki, iri hati itu serakahan dari mana munculnya? Dari mata, baik. Benci itu dari mata, dendam itu dari mata. Coba kalau orang buta tuh, tidak ada dendam dia. Matanya buta, kalau kita cubit, kita tempelin muhanya. Ini ngamuk saat itu. Siapa nih? Karena dia tidak melihat, dia tidak ada dendam. Esok kita tetamu, apa kabar? Pian sehat kah? Alhamdulillah sehat. Ya. Coba kalau melihat. Nah,
Tunjuklah muka kita juga, kalau ikan mukul aku kemarin aja, pukulnya juga kita. Kamu kemarin mukul aku aja. Karena tidak bisa melihat, tidak ada dendam dia. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Padahal semalam itu menempelengnya. Tapi karena dia tidak bisa melihat, tidak ada rasa dendam. Nah, itu orang buta tuh. Jadi rasa dendam itu lahir dari mata juga. Itu mata yang berkhianat. Serakah itu dari mana serakah tuh? Ya dari mata itu juga. Melihat orang sugih itu anak sugih juga kita. Nyaman orang sugih lah, kalau anak sugih juga. Nah itu kita. Suka lalu muncul dendam, iri hati semuanya karena pandangan mata kita yang berkhianat. Makanya kata Allah, jangan sampai mata kita berkhianat. Jadikan mata kita tuh qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Apalagi sesama saudara muslim tuh sejuk mandangnya. Ini kan kadang-kadang ada kita nih, amun sama-sama saudara muslim itu, amun katanya kada si irama lah, kada suwarna lah, itu pandangan mata kita lain kadang-kadang. Nah, bisa kayak itu tuh. Dari mata, dari muka itu semua menunjukkan rasa tidak suka. Itu kelihatan. Kelihatan dari tatapan mata itu. Padahal sesama saudara Islam, padahal sesama beriman, ya kan? Cuma dengan gara-gara kada si irama lah, kada suwarna lah. Aneh-aneh aja cerita manusianya. Ya kan? Beda paham, beda aliran, beda mazhab, itu membuat mata kita saling berkhianat tuh. Tidak penyejuk pandangan mata. Orang yang memahami Quran sebagai zikir, mata yang berzikir, maka mata itu menjadi mata qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Amun melihat orang itu dengan kasih sayang, apa kabar, sehat pian, lawan anak, lawan bini, lawan tetangga, lawan kuitan, lawan siapapun, sejuk mata itu melihat orang lain. Kada panas membara. Ada panas membara. Coba kalau orang lagi marah tuh, gimana matanya? Merah? Kalau kita lagi marah, coba lihat tuh. Pegang kuping kita panas. Coba kalau kita lagi marah atau lagi marah bujur-bujur, coba pegang kuping langsung panas kuping kita tuh. Api neraka sedang bergejolak deh. Kita pegang kuping panas, berkaca, lihat mata kita di kaca. Gimana mata kita kalau lagi marah? Merah membara. Kayak gitu ya. Begitu sunatullah gitu. Makanya kata Allah, jangan sampai mata kita khianat, jadikan pandangan mata kita itu qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Surah 25 ayat 74. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah Tuhan kami, jadikan anak keturunan kami dan pasangan-pasangan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka itu pemimpin bagi orang-orang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Jadi orang ini yang pertama, kalau sudah orang paham fungsi Quran sebagai adzikra, mata yang berzikir, maka matanya menjadi mata yang qurrata a'yun, bukan yang khainatul a'yun. Potensi yang kedua adalah telinga kita. Ini potensi manusia besar, telinganya. Telinganya luar biasa potensinya, dahsyat sekali. Orang-orang hebat itu kadang punya kemampuan mendengar yang hebat. Orang-orang besar itu kadang punya kemampuan mendengar yang baik. Mendengar ini luar biasa. Kemampuan telinga kita ini luar biasa, dahsyat sekali. Ada orang yang buta, cuma modal telinga bisa hafal Quran. Modalnya telinga aja, bisa hafal. Dahsyat di telinga kita ini. Itu potensi yang besar. Nah, telinga yang berzikir, telinga yang mengingat Allah, maka telinga itu menjadi sami'na wa ata'na. Telinganya mendengar dan taat kepada ayat-ayat Allah. Tidak mau mendengar yang bebarangan lagi telinga tuh. Orang yang bujur zikir tuh, amun orang berpandai kada keruan tampu itu kada ketujuh mendengarnya. Maaflah, orang nak balik dulu. Assalamualaikum. Kada mau mendengar lawas-lawas tuh. Ini pandiran berjam-jam kisah gibah aja nih. Kada mau dengar, kada ketujuh mendengar kayak itu. Berjam-jam berpandiran ngomong panjang, berjam-jam tahan benar. Isinya gibah semua, isinya dusta semua. Nah, maka telinga yang berzikir tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Dia hanya mau mendengar yang baik-baik saja. Sami'na wa ata'na. Dia dengar dan taat kepada perintah-perintah Allah. Allahu Akbar, langsung datang ke masjid. Itu zikir telinganya tuh. Telinga itu ingat Allah. Ketika terdengar suara azan, langsung datang.
langsung datang. Langsung mengerjakan perintah Allah. Jadi bukan cuma di mulut aja. Ada orang tuh kada sholat, kada apa-apa, yang penting zikir aja. Ada aliran itu tuh. Kada sim sholatan lagi dah. Kenapa kada sholat, Pak? Sudah sholat jar. Zikir aja jar. Ingat, eling aja. Yang penting ingat. Nah, ini kebablasan. Ini salah cara elingnya. Cara ngingatnya salah. Orang justru kalau ingat, telinga kita tuh mendengar ayat Allah, datang menyambut seruan Allah. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai telinga kita menjadi telinga yang sami'na wa asaina. Telinga yang tidak berzikir, itu telinganya menjadi telinga yang sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak mau umpat. Kami dengarai tapi kadang kami tidak mau mengumpati. Kami dengar tapi kami tidak mau menggawi. Kami dengar tapi kami mengabaikan. Kami dengar tapi kami asoi. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 93 dikatakan bahwa orang-orang yang musyrik itu, munafik, zalim itu telinganya sami'na wa asaina. Mereka dengar tapi asoi aja. Nah, coba buat telinga kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kalau sudah urusan kebaikan tuh, ketujuh mendengarnya dan mengikuti. Setiap kebaikan yang dia dengar, dia ikuti. Sami'na wa ata'na. Itu potensi manusia yang kedua. Potensi yang ketiga, kita punya hidung, nafs. Hidung ini nafas, jiwa kita. Kalau kita kada kok bernapas lagi, hilang jiwa kita. Mati kita kalau. Amun kita tertahan napas nih, tidak bisa bernapas, mati. Jadi adalah simbol nafs, simbol kesadaran, simbol jiwa. Nah, nafs yang hidup, nafs yang berzikir, maka nafsnya itu menjadi nafsul mutmainnah. Jiwanya menjadi jiwa yang tenang, tentram, damai, bahagia. Jiwanya itu bahagia dalam kehidupan ini. Kalau mengaji itu tentram, tenang, damai, bahagia. Tidak ada keluh kesahnya. Sebaliknya ada lagi nafsul lawamah. Kalau nafsul mutmainnah tadi dalam surah Al-Fajr 89 ayat 27. Lawannya adalah surah Al-Qiyamah 57 ayat 2, 75 ayat 2 Al-Qiyamah. Nafsul lawamah, jiwa yang berputus asa, jiwa yang berkeluh kesah. Hidup itu bawaannya putus asa aja, bawaannya keluh kesah aja, bawaannya itu kada pernah damai, kada pernah tentram, kada pernah bahagia. Bawaannya itu menyesal aja, menyesal kenapa, tapi kada mau berubah baik juga. Tuh, itu lawamah namanya tuh. Bawaannya itu putus asa, menyesal, putus asa. Tidak ada apa namanya tuh kegembiraan dalam hidup. Nah, ini orang-orang yang tidak berzikir. Kita kalau berzikir tuh hidup itu tenteram. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tenteram, hati menjadi damai. Jadi kalau ada orang yang sudah mengaku berzikir beribu-ribu kali, tapi hati masih kada tenteram juga, hati masih galau, kacau balau, banyak menyesalnya, banyak putus asanya, itu berarti bujurnya belum menembus ke dalam hati. Zikir itu mengingat. Tempat mengingat itu di mana? Di mana tempat ingatan itu? Di pikiran kita, di hati kita. Di situ kita ingat. Hati kita tuh ingat, pikiran kita ingat. Jadi harusnya Quran ini bisa menembus relung hati kita. Tembus ke dalam hati. Kalau sudah tembus dalam hati, sinyal damai, tentram keluar. Hati kita bahagia, hati kita tentram, hati kita damai. Kalau dengarkan Quran itu senang, ketujuh bahagia, alhamdulillah. Hafal satu ayat satu hari, alhamdulillah bahagia. Ini orang yang zikir tuh begitu tuh. Inilah zikir yang sesungguhnya tuh. Dengan zikir itu membuat keadaan jiwa seseorang menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Dan Allah memanggil ke surga orang-orang yang jiwanya tenang. Bukan orang-orang yang lawamah, putus asa. Atau dalam Quran ada lagi dalam surah Yusuf ayat 53 dikatakan nafsul ammara bisu. Orang yang jiwanya itu cenderung kepada berbuat keburukan. Ammara bisu, berbuat marah, amarah dan su, kejahatan. Jiwa tuh maunya marah aja,
Jiwa tuh maunya berbuat buruk aja. Ini orang-orang yang sudah rusak jiwanya. Ini orang yang tidak zikir nih. Tidak zikrullah. Tidak ingat kepada Allah. Apa tandanya? Bawaannya hendak hamuk aja terus. Bawaannya marah aja. Bawaannya bermamai terus saban hari. Tidak tenang, tidak tentram, tidak damai bahagia. Nafs amarah bisu. Hatinya cenderung, jiwanya cenderung kepada amarah dan cenderung kepada berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Sebaliknya orang yang zikrullah, jiwanya mutmainnah, nafsul mutmainnah, jiwanya tentram, tenang, damai, bahagia. Maunya kita kalau mengaji juga itu. Itulah tandanya Quran sebagai zikir hidup dalam jiwa kita. Kalau apa yang kita dengar dari Quran ini membuat ketentraman dalam hati kita. Dalam rumah tentram. Kalaupun ada masalah itu kita biasa aja. Menghadapi masalah itu tenang, tentram. Kau aja masih senyum. Sehingga orang tidak tahu nih, kita ini punya masalah. Ini orang beriman tuh kayak itu. Orang zikrullah itu begitunya. Lagi ada masalah sulit, zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Padahal masalahnya banyak benar, tapi muha itu masih senyum aja. Masih kawak senyum. Masalah banyak Jopang diuji oleh Allah, tapi masih bisa senyum dia. Tetap ramah ketemu orang. Apa kabar, sehat? Tetap masih bisa ramah, tetap masih bisa senyum. Itu sudah muncul ketentraman dalam hati itu. Lalu masalah yang dihadapi itu bukannya lari dari masalah. Masalah tetap dihadapi, tapi menghadapinya dengan jiwa yang tenang. Karena kita yakin Allah pasti membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selama kita ingat kepada Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dalam surah Al-Baqarah tuh. Ayat berapa tuh? 150-an. 152 ya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ini kalau kita ingat lawan Allah, Allah pasti ingat lawan kita. Lagi ada masalah, lapor sama siapa? Lapor sama Allah. Aku lagi ada masalah ya Allah, bantu untuk menyelesaikan masalah ini ya Allah. Tiada ada harapan yang lain kecuali berharap akan pertolonganmu ya Allah. Ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kadang-kadang kita kalau ada masalah, kadang ingat sama Allah. Banyak manusia itu datang masalah bawanya narkoba, datang masalah bawanya dugem, bawanya ke diskotik, bawanya minum, macam-macam digawi, dibawanya berjudi, apa segala macam, dibawanya bermaksiat. Orang kita kalau punya masalah justru ingat kepada Allah. Ya Allah, aku lagi masalah, bantu aku untuk menyelesaikannya. Kata Allah, fazkuruni azkurkum. Kalau kau ingat kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Itu janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Itu pasti. Ingat sama Allah, Allah akan ingat lawan kita. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar. Nah ini dia makna Al-Quran sebagai adzikra. Itu membuat manusia jiwanya menjadi tentram, tenang, damai, bahagia. Coba kita cek zikir kita sudah berhasil enggak? Nah, kalau begitu zikir yang kita lakukan selama ini sudah menghasilkan belum? Sudah ke mata kita nih qurrata ayun? Sudah ke telinga kita sami'na wa ata'na? Sudah ke nafs kita nafsul mutmainnah? Potensi yang keempat, mulut kita. Mulut yang berzikir, maka mulut itu menjadi mulut yang ahsanu qaulan. Keluar dari mulut orang yang ingat kepada Allah hanya perkataan-perkataan yang baik. Orang yang zikir itu kadang mau berpandir bebarangan. Berpandir yang sia-sia itu kadang mau. Orang yang zikrullah itu tidak mau. Mulut itu kotor, mulut itu dusta, ghibah, fitnah dan sebagainya. Tidak mau. Dia jaga lisannya. Setiap dia berucap ahsanu qaulan, keluar ucapan-ucapan yang baik dari mulutnya. Berzikir, ngajak orang kepada kebaikan. Dia berbuat baik, dia ajak orang kepada kebaikan lewat lisannya. Ahsanu qaulan. Itu tanda mulut yang berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekali ke pasar,
mengeramputi orang. Nah, hanya kayak itu. Subhanallah, subhanallah, masjid. Nah, sekali ke kantor, koruptor juga sekalinya. Ada, nah kayak itu di TV itu ada tuh. Nah ada, tasbih di tangan, tangkap KPK, koruptor sekalinya. Tasbih di tangan. Karena zikirnya hanya sebatas di mulut, tidak tembus dalam hati. Kalau zikir itu sampai ke hati, hasilnya pasti muridnya ahsanu qaulan. Bepandir jujur. Bepandir yang baik-baik aja. Kadang ketujuh menyambati orang, apalagi fitnah, gibah dan sebagainya. Tidak mau seperti itu. Itu tanda orang yang ingat lawan Allah. Kalau masih ada orang yang sudah mengatakan sudah banyak zikir beribu-ribu, tapi mulut muntung fitnah sana sini itu zikir apaan? Apa gunanya? Berzikir banyak-banyak kalau cuma hasilnya nebar fitnah sana sini, nebar dusta sana sini, buat berita hoax di mana-mana. Apa guna zikir seperti itu? Apa guna zikir seperti itu? Itu tanda dia belum ingat lagi lawan Allah tuh. Sebatas dimuntung, tidak sampai ke dalam hatinya dia ingat kepada Allah. Kalau masih mulut itu suka nyakiti hati orang lain, dengan ucapan itu terbakar, tergores hati orang. Makanya katakan lisan kita ahsanu qaulan, jangan sampai menjadi lahwal hadis, keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang sia-sia. Orang beriman tidak mau ucapan yang sia-sia. Jangan sampai mulut kita ini qaula gurura, perkataan-perkataan yang kosong, yang gurur. Dalam surah An-Nisa 120 itu Allah katakan qaula gurura. Ada orang yang berpandir, kaulnya, pandirannya tapi gurur. Apa itu gurur? Kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Banyak orang kayak itu muntung tuh. Tong kosong nyaring bunyi. Mulai malam tuh habis isya berpandir sampai subuh tuh tong kosong nyaring bunyinya. Jauh ke kisah pandiran. Kadang ada pandiran tentang iman, tentang takwa, tentang kebaikan, kadang ada. Dan orang tahan berpandir seperti itu, tahan. Entah apa-apa dikisahkan. Nah, kata Allah itu qaula gurura. Orang yang mulutnya itu zikrullah, ingat kepada Allah, hasilnya ahsanu qaulan halalan thayyiban. Dia bicara baik dan yang dimakannya juga baik. Makanan itu harus kita hati-hati. Jaga makanan. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah apa yang telah dirizkikan kepada Allah kepadamu halalan thayyiban, halal dan baik. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada kaitannya. Apa kaitan makan dengan takwa? Orang kada kawa bertakwa kepada Allah kalau makanannya kada halal. Cari aja seluruh dunia nih. Adakah orang yang bertakwa kepada Allah kalau makan itu kada halal? Ada dabai. Tidak mungkin orang bisa takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah kalau dia masukkan ke dalam perutnya itu sesuatu yang haram. Pastikan yang kita makan itu halal. Yang kita julung ke anak bini itu halal. Kalau terkasih dengan haram itu membuat segala macam keburukan tuh. Kata Rasulullah tuh, bagaimana doanya mau dikabulkan? Pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, yang dia minum, yang dia makan, yang dia pakai haram semua. Bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan? Ada orang yang sudah melakukan perjalanan jauh, musafir, sudah lelah, berdebu semua. Yang syarat doanya harus dikabulkan itu harus dikabul doanya. Seharusnya doanya dikabulkan. Tetapi ketika datang malaikat melihat, ya Allah, kata malaikat, baju yang dipakainya dari haram, minumannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, maka tertolak doa tadi. Tidak sampai tembus aras Allah doa kita karena menempel sesuatu yang haram. Orang yang ingat Allah, dia jaga makanannya. Makanannya halalan thayyiban, mulutnya ahsanu qaulan. Sebaliknya orang yang tidak ingat sama Allah, mulutnya menjadi qaula gurura, sering berpandir nang sia-sia yang tidak ada gunanya. Fitnah, gosip, hasad-hasud, ghibah, itu kan ada untungnya buat diri kita sedikit pun. Makanya orang yang zikrullah, dia menghindari itu semua. Ini potensi yang keempat. Potensi yang kelima, kita punya tangan. Bagaimana tangan yang berzikir, yang selalu ingat Allah? Maka yadullah fawqa aydihim. Dalam surah Al-Fat 48 ayat 10 dikatakan yadullah fawqa aydihim,
tangan Allah ada di atas tangan mereka. Apa maknanya nih? Tangannya ini mau berbuat baik. Ini tangan Allah nih. Dia menjadi distributor. Kalau dikasih Allah rezeki, dia distributor, nyalurkan rezeki Allah kepada orang lain. Sukanya itu nolong orang aja. Tangannya itu bukan mengambil, tangannya memberi. Jadilah tangan Allah, yadullah fawqa aydihim. Maksudnya kekuasaan Allah tadi dengan tangan kita nih, sifat Allah yang memberi itu kita praktekkan. Jangan sampai tangan kita jadi tangan Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab kedua tangan celaka. Kenapa? Abu Lahab tangannya merampas saja. Nah, tangannya serakah. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tangannya tidak membuat karya yang baik, tapi mencelakai orang. Orang yang zikrullah, tangan itu memberikan karya yang terbaik, bantu orang lain, nolong orang lain, berkarya, berbuat yang terbaik dengan kedua tangannya ini. Dengan kedua tangan ini berbuat baik. Itu tangan yang zikrullah. Itu tangan yang selalu ingat sama Allah. Nolong orang, bantu orang, lain menempeleng orang. Menempeleng orang itu tangan itu kada ingat lawan Allah, itu kada zikir. Karena fungsi tangan bukan mengambil, bukan serakah. Tangan diberikan Allah untuk selalu berbuat kebaikan. Dengan kedua tangan yang Allah berikan, ini untuk ladang kita berbuat baik. Berbuat baik. Jadikan tangan Allah ada di atas tangan kita. Yadullah fawqa aydihim. Itu ada ayat Quran. Jangan di tangan Abu Lahab. 48 yadullah fawqa aydihim, Al-Fat ayat 10. Tangannya Abu Lahab surah 111 ayat 1. Tabat yada abi lahabi wa tab. Itu potensi yang kelima. Potensi yang keenam adalah potensi kaki kita. Kaki yang selalu ingat kepada Allah, maka kaki itu tegak lurus di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kakinya itu hanya mau menempuh jalan yang lurus saja. Kada mau yang menyimpang, yang bengkok, yang iwaja, yang sesat, tidak mau. Orang yang zikrullah, kakinya selalu ada di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Bawa kaki kita ini melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Diberi Allah kaki, gantilah kendaraan. Itu kaki kita juga kalau kendaraan tuh, bawa dia ke masjid, bawa dia ke musola, bawa dia ke pengajian, bawa dia ke tempat-tempat yang baik. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau ini dikasih orang mobil nyewa, bawanya ke HBI sana. Nah, banyaknya kayak itu. Pak Haji pulang. Sudah Pak Haji pulang. Mobil apa? Hammer miliaran. Wah, yang ampunnya Pak Haji. Tapi asal malam minggu dugem di HBI. Bebinian kiri kanan, bunga semua. Nah, begitu banyak sekali kayak gitu modelnya. Banyak sekali. Dan itu Pak Haji. Kan orang biasa, Pak Haji. Bahkan saben tahun haji terus. Duit banyak, saben tahun tolak haji. Tapi gawin kayak itu tidak ingat lawan Allah. Tidak ingat sama Allah. Kalau kita mikir, ngapain jauh-jauh pergi ke Mekah sana? Amun balik dari Mekah kelakuan bertambah bebangat lagi, apa guna sana? Nah, itu kan orang tidak memahami fungsi zikrullah tadi. Bahwa fungsi Quran sebagai zikrullah. Az-zikra mengingatkan manusia tentang peranan dirinya itu, menghidupkan potensi kita semua. Jadikan kaki kita ini selalu melangkah di tempat yang diridhoi oleh Allah, bukan di jalan yang menyimpang. Baru potensi yang ketujuh, zahir batin kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kalau ingat sama Allah, Allah katakan dalam surah Al-Hadid 57:13, batinuhu fihi rahmah. Batinuhu fihi rahmah. Ujung rambut, ujung kaki, rahmat Allah meliputi kita. Masya Allah, inilah orang yang zikrullah. Rahmat Allah senantiasa bersama dengan dirinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Batinuhu fihi rahmah. Nah, kita pun maunya begitu. Dengan mengingat Allah tuh, dengan zikrullah, rahmat Allah melimpah pada diri kita. Apa yang kita lakukan diridhoi, dirahmati oleh Allah. Ucapan kita, tindakan kita, semuanya diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda orang yang az-zikra. Kalau sudah fungsi Quran az-zikra hidup dalam diri manusia, maka 7 potensi tadi juga akan hidup dalam diri kita. Nah, kita bisa mengukur sekarang, sudah hidup atau belum?
Sudah hidup, kita usahakan kita hidupkan lagi potensi-potensi kebaikan yang ada pada diri kita semua. Ini yang bisa disampaikan tentang kajian malam hari ini, arti dan makna dari nama Quran Az-Zikra. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Zikir itu kata Allah hanya berguna bagi orang yang beriman. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya zikir itu, peringatan Allah itu hanya berguna bagi orang-orang yang punya iman. Yang kada punya iman, kada ada gunanya di Quran. Allah katakan begitu dalam surah 52, surah 51 Az-Zariyat ayat 55. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya zikir itu, Quran ini sebagai zikir hanya berguna bagi orang-orang yang punya iman. Bagi orang yang kada beriman, wala yajid zalimina illa khasara. Bagi orang yang zalim, Quran cuma jadi kerugian aja. Kalau karena ada imannya jadi kerugian aja. Semakin baca Quran semakin rugi kita karena tidak ada iman. Karena membacanya bukan atas dasar keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semangat kita untuk belajar Quran semakin tumbuh kuat, semakin besar, dan mudah-mudahan zikir kita kepada Allah betul-betul zikir yang hak, yang benar, yang bisa melahirkan potensi-potensi kebaikan yang ada pada diri kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.